Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indah Trisnawati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Muara Enim. Pada video kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif di lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Muara Enim. Selamat menyaksikan. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Yeah, yeah, yeah. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 2 Muara Enim, yang kami hormati calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Muara Enim yang inspiratif, serta Bapak Ibu guru sekalian yang kami banggakan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam acara Diseminasi Budaya Positif aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak Kabupaten Muara Enim Angkatan 11. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai ujung tombak dalam proses pembelajaran, peran Bapak Ibu sangatlah penting dalam menanamkan nilai-nilai positif pada diri peserta didik. Melalui acara ini, kita akan bersama-sama belajar dan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah. Marilah kita mengawali acara pada siang hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Selanjutnya, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang dalam kali ini langsung disampaikan oleh Pem Hidayatullah Manis PDMFI. Akan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para calon guru penggerak Angkatan 11 ya, dan rekan-rekan Dewan Guru sekalian yang berbahagia, tidak henti-hentinya sanjungan dan pujian kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita bisa melaksanakan diseminasi budaya positif untuk para calon guru penggerak. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian yang harus dilaksanakan oleh semua calon guru penggerak. Namanya diseminasi, artinya mengimbaskan, menyampaikan kepada rekan-rekan bagaimana yang disebut dengan budaya positif, walaupun ini secara teori didapatkan dari modul, tapi bisa diterapkan praktiknya di lingkungan sekolah seperti itu.
sebagai pimpinan di sini saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh para calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik dari para calon guru penggerak ini akan benar-benar dirasakan oleh rekan-rekan sejawat yang kemudian bermuara pada nantinya ketika sudah menjadi guru penggerak itu bisa bergerak dan menggerakkan sebagaimana jargon dari guru penggerak ini. Nah, dari sini pun saya sudah melihat bagaimana upaya ataupun praktik baik yang sudah dilakukan oleh para calon guru penggerak ini. Alhamdulillah, artinya memang tidak jalan sendiri. Ya, tidak jalan sendiri, memang benar-benar mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan dari modul ya maupun materi-materi yang sudah ibu dapatkan baik secara daring maupun luring bisa diterapkan, dan itu memang mengubah perilaku, dan nanti muaranya mudah-mudahan potensi yang ada dalam diri guru penggerak itu bisa berkembang dan mengimbaskan kepada rekan-rekan sejawat yang pada gilirannya itu akan berimbas pada kemajuan sekolah juga ya, dan juga kepada peserta didik seperti itu. Jadi sekali lagi saya mendukung penuh kegiatan diseminasi ini, dan juga selamat kepada para calon guru penggerak ini yang sudah sampai ke tahap ini ya. Namun perjalanan masih panjang tentu saja, jangan patah semangat, tetap tumpukan motivasi dalam diri agar apa yang dicita-citakan itu bisa terlaksana. Apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah diimpikan itu bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu ya. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif SMP Negeri 2 Muara Enim hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mem Hidayat Rahma yang telah membuka acara hari ini. Seperti yang sudah disampaikan tadi, semoga kegiatan kita hari ini menjadi wadah kita untuk terus berbenah diri dalam rangka memperbaiki kualitas mengajar kita untuk peserta didik. Selanjutnya, untuk mengambil berkah dalam acara ini, marilah kita berdoa sejenak. Pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Bapak Fendi Tio Alsi SPD. Kepada Bapak, silakan. Tadi penutupan doa ini, marilah sama-sama kita berdoa dan seraya yakin terhadap doa kita masing-masing. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatuh. Kita memulai kegiatan diseminasi kita, mari kita berdiri semua, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Saya rasa Bapak Ibu udah tahu ya. Ayo kita berdiri supaya semangat, ya. Supaya tetap semangat, lakukan ice breaking ini dengan sepenuh hati, ya. Yang keceriaan itu akan muncul. Kita mulai, ya. Saya kasih data dulu, ya. Tepuk semangat. Jam ding ding ding, dung dung dung. Dang ding ding ding, dung dung dung.
Sekali lagi ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatannya boleh hadir bersama-sama kami di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Sebelum memulai kegiatan ini, saya akan berpantun, ya, mentari tenggelam menjelang petang. Petangnya memang ya. Burung kasuari mondar mandir. Kami ucapkan selamat datang, terima kasih sudah berkenan hadir. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja pada materi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman aksi nyata modul 1 BBM 4, yaitu diseminasi budaya positif, akan dijabarkan oleh saya Indah Trisnawati SPD dan rekan saya Mira Arinda Ciska SPD. Nah, baiklah, di bawah bimbingan fasilitator Ibu Yoni Tahansari SPDGR dan pengajar praktik Ibu Mini Barbara SPDGR dan Ibu Mira dengan fasilitator Bapak Muhammad Arif MPD dan pengajar praktik Ibu Piani SPD. Baiklah, kita langsung masuk ke materi. Selamat datang dan salam bahagia. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Mari hari ini kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan kedisiplinan positif di sekolah kita yang tercinta ini. Baiklah, ada beberapa pertanyaan di depan ini. Apakah Bapak Ibu setuju apabila 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kedua, apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Dan keempat, guru berperan sebagai teman. Baiklah, bagaimana menurut Bapak Ibu dari keempat pertanyaan yang ada di depan? Untuk soal nomor 1, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Tidak setuju. Baiklah. Yang kedua, apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Tidak setuju. Kita simpan ya di jawabannya. Ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ya. Setuju ya. Yang keempat, guru berperan sebagai teman. Ya, setuju. Oke, baiklah. Nanti jawaban dari keempat pertanyaan ini akan kita dapatkan di materi yang akan saya jabarkan bersama Ibu Mira. Baiklah, sebelum masuk ke budaya positif, dengan berdirinya saya di sini bukan karena saya lebih memahami tentang materi budaya positif, tapi kita sama-sama belajar dan berkolaborasi dan berbagi praktik baik kepada rekan-rekan guru sekalian. Baiklah, seperti Bapak Ibu ketahui, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan suatu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang telah ditetapkan. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Maaf ya Bu, lanjut. Kemudian ada pun konsep inti dari budaya positif itu adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, guru mengontrol murid. Kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Keempat, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dari miskonsepsi tadi, ya dari miskonsepsi tentang teori kontrol, seperti penjelasan pertama, guru mengontrol murid itu seringkali
kita lakukan ya Bapak Ibu ya di kelas ya. Kita sering mengontrol murid untuk melakukan hal yang sesuai dengan kehendak kita. Yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau di kelas juga kita selalu bertindak bahwa kita mengkritik tindakan anak atau tindakan peserta didik itu supaya dia merasa bahwa apa yang dia perbuat itu tuh salah ya. Kemudian semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Keempat, orang dewasa memilih untuk memaksa, dimana kita selalu merasa bahwa kita sebagai orang dewasa kita punya hak untuk mengontrol siswa. Lanjut, dalam mengubah dari miskonsep tadi, kita masuk ke dalam mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, dimana stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama, dalam kenyataannya teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama dalam kenyataannya, dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Kemudian orang lain bisa mengontrol diri saya, namun kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, ya ini sering kita lakukan. Kemudian dalam teori kontrolnya berkolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian ada model berpikir menang kalah, ya. Nah, dalam kenyataannya model berpikir itu selalu menang-menang. Jadi kita harus selalu mengajarkan kepada siswa bahwa dalam proses pembelajaran tidak ada menang kalah, tapi selalu menang dan menang. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini akan kita bahas. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Seperti pembelajaran paradigma baru, di mana di sini kita akan mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil Pancasila itu boleh ini apa Buat Priyanti? Profil pelajar Pancasila itu yang pertama apa Buat Priyanti? Beriman dan berakhlak mulia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, baik. Sudah dilanjutkan Ibu Yolanda, profil pelajar Pancasila. Berkebinekaan negara, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Oke, terima kasih Bu Yolanda dan Ibu Priyanti. Nah, seperti kita tahu ya, profil pelajar Pancasila ini juga kita terapkan dalam proses P5 yang sudah kita jalankan di kegiatan kita di sekolah. Disiplin positif, kita masuk dalam disiplin positif. Disiplin positif merupakan pembiasaan-pembiasaan hal yang baik mencakup tentang sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan mandiri dan bertanggung jawab. Nah, warga sekolah, yang dimaksud dengan warga sekolah ini Bapak Ibu kira-kira siapa saja? Guru, kepala sekolah, siswa, penjaga sekolah, orang tua. Ya betul, benar sekali Bu Ira. Orang tua, staf tata usaha, ya dan sebagainya, seluruh yang mencakup warga sekolah itu dimulai dari kepala sekolah, guru, staf tata usaha. Ya, semua warga sekolah ya, sesuai dengan stakeholdernya. Nah, dan kemudian Ibu juga kepala sekolah, orang tua. Kemudian pendekatan disiplin positif ini tidaklah tentang anak atau peserta didik, ya, secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, dan orang dewasa yang dapat memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak-anak dan peserta didik. Jadi
sebelum melakukan disiplin positif harus dimulai dari diri kita sendiri supaya nanti bisa berdampak dengan banyak orang yang dengan banyak warga sekolah yang ada di lingkungan kita. Kita masuk dalam nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Kemudian ada nilai-nilai yang disepakati bersama, bisa lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Contoh profil pelajar Pancasila yaitu pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada beberapa bentuk motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang berikutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, manakah yang merupakan motivasi ekstrinsik dan intrinsik? Ada yang bisa membantu menjawab? Boleh, Bu Ira? Yang intrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Dari kedua motivasi itu karena terlibatnya atau adanya pengaruh dari luar. Sedangkan intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya motivasi itu dari dirinya sendiri. Baik, terima kasih untuk Ibu Ira. Nah, yang untuk intrinsik, motivasi intrinsik, oh iya, tadi sudah ya, sudah dijabarkan ke Ibu Ira, di mana motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian yang intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dalam proses motivasi intrinsik dalam proses di dunia pendidikan ya, menciptakan lingkungan yang bagian menyenangkan, menantang dan memberikan kesempatan siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Nah, di ekstrinsik di mana motivasi ini memberikan penghargaan, pengakuan atas prestasi siswa, tapi jangan selalu bergantung pada imbalan. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ada yang bisa membantu? Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan hukuman? Boleh Ibu Nista? Apa itu hukuman, Ibu? Hukuman itu misalnya anak terlambat ke sekolah, kita suruh sampah berdengar. Kalau konsekuensi misalkan yang tadi dicontohkan anak mencoret-coret buku temannya dan anak tersebut harus menggantinya. Kalau restitusi Oke, Ibu Mika sudah menjawab tentang hukuman dan konsekuensi. Ada yang tahu itu restitusi? Kalau Pak Zainal bisa dibantu jawab Pak, apa itu restitusi Pak? Restitusi itu adalah suatu proses untuk memecahkan masalah yang mana kita berperan sebagai manajer. Terima kasih untuk Ibu Mita dan Bapak Zainal yang sudah menjawab apa itu dimaksud dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi
terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Untuk konsekuensi, ya, itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan ini sikap guru selalu memonitor murid. Untuk restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki suatu kesalahan, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini ada beberapa contoh pertanyaan soal, ya. Satu, menurut Bapak Ibu, apakah dari pertanyaan-pertanyaan ini termasuk dengan konsekuensi atau hukuman? Ya, untuk soal 1, menjawab 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ada yang tahu ini termasuk hukum konsekuensi atau hukuman? Boleh sampai tahu? Oke, gimana? Dari ketujuh kalimat itu di layar itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman juga, Bu. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, itu konsekuensi. Terus yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, berarti itu hukuman, Bu. Terus lari melilit lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajar PJOK. Saya masih bingung, Bu, apa itu konsekuensi apa hukuman, Bu, ya? Kira-kira ada yang bisa bantu, ya? Ya, ada yang bisa bantu. Bagian 10, bagian yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Apakah itu termasuk ini? Coba Pak, ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut saya itu termasuk ke konsekuensi karena di sana ada PJOK kan, olahraga masih termasuk di situ. Oke, terima kasih Bu Ira dan Bapak JP. Kita lihat secara bersama-sama apa jawaban yang benarnya. Dan ini dia. Saya rasa jawaban Bapak Ibu tadi sudah sangat benar, ya. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Ibu kita. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu termasuk dalam hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu termasuk hukuman. Meminta murid untuk push up 15 kali, itu termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, itu termasuk konsekuensi. Oke, baiklah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan dari diseminasi budaya positif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Mira Arinda Cisa. Untuk Ibu Mira dipersilakan. Baiklah, sebelum saya memulai materi ini, ya, alangkah baiknya kita breathing dulu, kita tepuk semangat supaya kegiatan kita itu berjalan dengan lancar, senang, ya. Kita mulai, ya, kita tepuk semangat dulu, ya. Dimulai, ya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi yang tadinya rekan saya yaitu Ibu Ira Indah Trisnawati yaitu memaparkan materi yang pertama budaya positif, kedua motivasi perilaku manusia, dan yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini saya akan melanjutkan yang pertama yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia pastinya setiap manusia itu tentunya memiliki yang namanya kebutuhan dasar. Karena
yaitu kekuasaan. Next. Nah, ini contoh yaitu dari kalimat dari kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru loh. Nah, jadi di sini dari kata yang pertama itu menginginkan yang namanya kebutuhan dasar kesenangan. Kemudian yang kedua, ibu kejar. Aku karena ibu guru sayang aku. Nah, artinya itu menginginkan yaitu kebutuhan dasar dari cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, aku hebat kan, bikin ibu guru kejar aku. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar dari penguasaan. Selanjutnya, aku bosan belajar, mewarnai terus di dalam kelas. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar yaitu kebebasan. Artinya menginginkan peserta didik untuk bebas, ya, untuk belajar. Next, selanjutnya. Nah, di sini ada kata dunia berkualitas. Yang pertama, siapakah orang-orang paling penting dalam hidup Anda? Ada yang bisa menjawab siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Anak. Oke, Ira. Anak. Orang yang paling penting dalam hidup saya itu adalah suami saya dan anak-anak saya. Oke, beri tepuk tangan. Oke, kita tampung ya. Kemudian yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Boleh dijawab oleh siapa yang bisa menjawab? Ya, nilai kebajikan. Maksudnya itu nilai apa yang terpenting? Apakah tanggung jawab, apa kebebasan, atau seperti apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu sekalian? Apa? Kebajikan. Oke, boleh Ibu Yunida? Nilai-nilai kebajikan menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anak, menjalankan kewajiban di sekolah dengan penuh tanggung jawab, itu menurut saya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Oke, ada yang bisa bantu? Karakter apa yang ingin Anda inginkan dari diri Anda? Oke, Ibu Aprianti. Saya Bu. Oke. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Saya ingin menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Saya ingin menjadi orang yang berdisiplin dalam waktu dan penerapan aturan-aturan yang sudah disepakati, terutama dalam keluarga ataupun di lingkungan instansi tempat saya bekerja. Boleh nggak langsung jawab yang keempat, Bu? Oke, silakan. Boleh, silakan. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Mungkin saat ini saya ingin menjadi seorang guru yang berpihak kepada peserta didik dan menjadi seorang istri yang bisa mendampingi suami saya baik dalam suka dan duka. Keempat, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Titik puncak hidup saya ketika saya berhasil menjadi PNS di usia 22 tahun dan bisa menjadi seorang ibu. Karena untuk menjadi seorang ibu saya menghadapi beberapa gejolak lah ceritanya. Terus apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Yang paling bermakna dalam hidup Anda yaitu saat ini ketika saya belajar menjadi seorang guru, karena seorang guru itu adalah belajar di sepanjang hayat untuk bisa merefleksi diri, memperbaiki diri, untuk mengikuti pembelajaran dengan keadaan zaman saat ini. Itu saja, Bu. Wow. Oke. Kita beri. Kita beri. Kita beri. Apa? Wow. Oke, bertepuk tangan sekali lagi. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini ada kata, kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Adakah yang bisa membantu jawab kenapa itu bukan
keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Oke, Ibu Pipi? Semua yang keyakinan tadi. Ya. Ibu Rasdalena, oke. Ini Ibu Rasda. Ya, oke. Baiklah, menurut saya keyakinan kelas itu dibuat oleh sekelompok yang ada di dalam kelas itu. Sedangkan peraturan kelas itu sudah mutlak dari sekolah secara langsung. Itu saja. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi. Oke, next. Nah, jadi di sini keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip dari universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, menurut dari dosen di tahun 1998 bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ilustrasi antara peraturan dan keyakinan. Yang pertama, mengapa ada peraturan itu dilarang merokok di sekolah? Yang pastinya apa alasannya? Ada peraturan itu dilarang merokok di sekolah Demi kesehatan. Oke, betul ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Oke, yang pastinya bukan karena takut pak polisinya, betul kan? Ya, karena yang pertama itu pasti takutnya ditilang, bukan berdasarkan dari apa namanya itu? Takut kepalanya itu tidak betul atau bagaimana? Yang pastinya takut sama pak polisi atau takut kena tilang. Mungkin itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sana yang pertama keyakinan kelas dibuat berdasarkan dari kesepakatan antara guru dan siswa, yaitu bersifat universal. Nah, artinya keyakinan kelas itu dibuat dari berdasarkan guru dengan siswa. Nah, jadi itu kalau keyakinan kelas. Kalau peraturan itu bersifat satu arah, artinya itu dibuat oleh sekolah, ya. Jadi artinya murid itu tidak terlibat kalau itu yang namanya peraturan, ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Nah, di sana yaitu kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, berarti keyakinan kelasnya merupakan tanggung jawab. Selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Berarti kita harus selalu menghormati orang lain. Selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Artinya keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen, ya. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Artinya keyakinan kelasnya yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Itu keyakinan kelasnya yaitu kesehatan. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Itu kayak kalau keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain dan bersabar. Selanjutnya menggunakan masker. Jadi keyakinan kelasnya yaitu kesehatan dan juga keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Yaitu keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Ya, selanjutnya next. Nah, di sini pembentukan dari keyakinan kelas. Nah, artinya keyakinan kelas itu dibuat yaitu bersifat abstrak. Ya, yang kedua berupa pernyataan dari universal. Ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalau keyakinan kelas itu dibuat yaitu berupa pernyataan yang positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi artinya kata-katanya itu yang sedikit agar siswa mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dari sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kekurangan dari di kelas itu kita membuat yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dan yang terakhir semua warga kelas semuanya dilibatkan saat pembuatan dari keyakinan kelas. Jadi seluruh siswa yang ada di
tersebut. Next. Nah, selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini dari posisi kontrol guru di sini ada 5. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga itu teman, keempat pemantau, dan yang kelima yaitu manajer. Oke, di sini ada berupa tayangan video, silakan Bapak Ibu saksikan. Oke, stop dulu. Ini posisi kalau guru sebagai penghukum. Sini kamu. Nah, ini contoh kalau kita sebagai penghukum, ya pastinya terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya Jadi itu tanda-tanda kalau kita sebagai guru, sebagai berani jalan penghukum. pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, yang kedua yaitu kalau posisi dari pembuat merasa bersalah. Nah, seperti ini ya kalau guru sebagai pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Jadi Terus, begini ya kalau sekarang misalnya ibu harus apa kalau nih? guru pembuat merasa Absen. bersalah. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, yang ketiga kalau kita sebagai guru menjadi posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya Nah, sayang. ini ya Iya kalau Bu. dia Habis posisi sebagai saya teman. lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, yang keempat yaitu posisi pemantau atau monitor. Jadi ini kalau seorang guru sebagai pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah yang terakhir yaitu posisi manajer. Ini kalau guru itu di posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Stop. Tadi ada cuplikan dari video dari 5 posisi kontrol guru. Nah di sini siapa yang bisa menyimpulkan dari 5 posisi kontrol guru manakah kira-kira yang lebih baik yang untuk kita terapkan pada anak? Oke, ada yang bisa menjawab? Bantu jawab? Pak Zainal? Boleh bantu jawab Pak Zainal? Manajer kan? Dari kelima posisi kontrol yang paling baik itu sebagai manajer. Di sini kenapa saya memilih sebagai manajer? Di sini kita menggali potensi siswa untuk menemukan permasalahan yang ia lakukan. Itu. Terima kasih. Oke, bertepuk tangan ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zainal atas jawabannya tepat sekali. Jadi kita sebagai guru tentunya kalau sebelumnya kita selalu pernah melakukan dari 5 posisi kontrol guru, sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai pemantau. Nah, yang terakhir yaitu sebagai manajer. Artinya yang paling baik yaitu sebagai manajer. Kenapa? Alasannya tentunya dari posisi manajer ini yaitu memberikan keluasan permasalahan pada anak. Jadi kita tidak menghardik anak, tidak menghukum anak. Bahwasanya anak tersebut kita gali terus akan kesadaran yang kesalahan yang dia perbuat, sehingga tentunya dari kesalahan tersebut tidak akan terulang lagi. Jadi itu ya. Jadi selanjutnya next itu jangan yang sebagai penghukum, tapi yang benarnya yaitu sebagai manajer. Oke, selanjutnya next kita. Nah, yaitu materi selanjutnya segitiga restitusi. Oke. Nah,
tentunya restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses dari kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan dari orang lain. Jadi itu dari restitusi. Nah, di sini ada 9 ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran ya, bukan paksaan. Jadi restitusi itu bukan dipaksa, artinya ditawar. Ya, tawar itu bukan berupa uang, akan tetapi perlakuan kita terhadap anak. Selanjutnya, yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, itu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, itu restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi inilah ciri-ciri dari restitusi. Oke, next. Nah, di sini tadi sebelumnya saya sudah menyebutkan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Jadi itulah pengertian dari segitiga restitusi. Nah, ada 3 tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, jadi anak tersebut itu jangan langsung ditanya, langsung dimarah-marahin, bukan. Tetapi kita harus stabilkan dari siswa tersebut agar siswa tersebut tidak takut kepada kita, ya. Kemudian yang pastinya ciri-ciri dari menstabilkan identitas yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita sebagai guru itu kita berbicara kepada anak supaya anak itu tidak takut kepada kita. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian kita menyebutkan juga kepada anak, bisa juga tidak ada manusia yang sempurna. Jadi hati anak itu luluh kalau kita berbicara seperti itu. Kalau kita mau masuk, anak, sini kamu. Nah, itu kan langsung takut anak, ya. Kemudian yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, jadi anak ya tidak takut kepada kita, ya. Jadi maka dia berani, yaitu jujur kepada kita, ya. Selanjutnya kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Next. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita tentunya menanyakan permasalahan apa yang telah dilakukan oleh siswa tersebut. Jadi siswa itu nantinya tentunya dia yang namanya itu menjawab, tentunya akan timbulnya rasa kesadaran. Nah, di sini kata-kata yang perlu kita ucapkan, yang pertama bisa kita ucapkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, nantinya tentunya kalau kita berbicara seperti itu kepada anak, tentunya anak itu bisa berkata dengan jujur, merasa dia tidak dihargai, ya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Next. Nah, yang terakhir, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi setelah yang pertama dan yang kedua tadi yang sudah saya paparkan tadi, nah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, bisa kita katakan kepada anak apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan mau apa jadi orang seperti apa. Jadi ada 3 tahapan dari segitiga restitusi. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa contoh dari video penyelesaian masalah menggunakan tahapan segitiga restitusi.
yaitu melakukan penyelesaian kepada anak yang bermasalah menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih Bu. Jadi ini ya, jadi siswa ya mengakui dari kesalahannya. Nah ini ya contohnya ya. Jadi si Aldo ini tidak mengerjakan tugas, padahal teman-temannya itu sudah mengumpulkan semua ya. Diakibatkan si Aldo ini tidurnya terlalu malam, kemudian sehingga menyebabkan tugasnya itu tidak dibuat dan tidak mengumpulkan tugas. Apakah Aldo jadi dari sini ya pintu yaitu ya menyebutkan dari keyakinan ya, penyelesaian permasalahan yang dia buat ya. Ya, hati-hati ya nak. Iya. Siswa melakukan yang namanya kesalahan, tentunya kita sebagai guru tidak boleh menghardik ataupun menghukum, tetapi kita harus melakukan yang namanya segitiga restitusi ya. Nah di sini ada sisi terakhir dari refleksi. Coba bagaimana perasaan Anda saat ini setelah selesai melakukan kegiatan acara ini ya. Ada yang bisa menjawab apa perasaannya? Boleh dirangkum jawabannya ya. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti materi pengimbasan atau diseminasi dari budaya positif ini, jadi paham bahwa apa? Oke, boleh. Oke, boleh Bu Yunida? Bagaimana perasaan Anda saat ini? Masih sangat menyenangkan walaupun sudah sore. Setelah mengikuti materi pengimbasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa apa itu konsekuensi, apa itu hukuman, apa itu restitusi. Jadi nanti kalau diterapkan di dalam kelas, mana yang sebaiknya kita terapkan kepada siswa. Itu saja. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan untuk Bu Yunira. Jadi dari semua rangkaian kegiatan kita berakhir di refleksi. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti kegiatan dari pengimbasan